Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anaji Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelajahi sebuah peristiwa bersejarah yang penuh dengan ketegangan, keberanian, dan strategi yang luar biasa. Ya, kita akan membahas kisah Perang Hondok. Jadi mari kita mulai. Sebelum kita memasuki detail pertempuran ini, penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang atau penyebab dari terjadinya Perang Hondok. Perang Hondok ini terjadi pada bulan Syawal, tahun kelima Hijriah, yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Latar belakang terjadinya Perang Hondok adalah adanya rasa dendam kaum Yahudi dari suku Bani Nadir yang terusir oleh pasukan Islam dari Madinah. Pengusiran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Kaum Yahudi diusir setelah pengkhianat yang dilakukan oleh Bani Nadir. Bani Nadir diketahui telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama, yaitu tidak menyerang dan mengganggu umat Islam. Setelah diusir, kaum Yahudi justru berencana ingin menyerang Rasulullah dengan melibatkan kaum Quraisy. Kaum Quraisy sendiri tidak menyia-nyiakan ajakan dari kaum Yahudi karena mereka dijanjikan akan mendapatkan bala bantuan apabila mau membantu kaum Yahudi melawan Rasulullah. Untuk memperkuat koalisi, pimpinan Yahudi dan Quraisy pergi ke Ghatafan untuk mengajak penduduk bergabung, dan ternyata ajakan tersebut pun disambut baik oleh mereka. Setelah koalisi terbentuk, pasukan Ghatafan dipimpin oleh Uyainah bin Hisdan dan pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb menuju ke Madinah dengan membawa bala tentara kurang lebih 10.000 orang dari seluruh kabilah. 4.000 diantaranya menunggangi 3.000 kuda dan 1.500 unta yang berasal dari kaum Quraisy. Sedangkan pasukan muslimin Madinah waktu itu memiliki bala tentara yang diperkirakan sebanyak 3.000 orang. Sekutu Rasulullah dari kabilah Haza'ah memberikan informasi mengenai keberangkatan kaum musyrikin dan mengajak masyarakat untuk menentukan apakah akan tinggal di dalam kota atau pergi keluar dari kota Madinah. Kemudian Salman Al-Farisi memberikan pendapat bahwa di Iran, jika mereka mengetahui adanya bahaya dari pasukan berkuda, maka mereka akan menggali parit di sekitarnya. Usulan dari Salman Al-Farisi tersebut disetujui oleh masyarakat Madinah karena melihat pengalaman kekalahan saat Perang Uhud. Pada zaman itu, tradisi menggali parit memang belum menjadi hal yang lumrah di kalangan kaum Arab, sehingga cukup membuat kaget muslimin dan musyrikin. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan seluruh masyarakat untuk menggali parit sampai ke belakang Bukit Sal'a. Penggalian parit dimulai dari Muzad yang berada di bagian barat Masjid Bayah hingga akhir Zubab dan Ratij yang ada di samping Bukit Bani Ubaid sebelah barat Butan. Setiap penduduk diberikan tugas untuk menggali sepanjang 40 hasta. Rasulullah pun ikut serta dalam penggalian parit untuk memberikan semangat bagi masyarakat umat muslim. Ketika pertempuran dimulai, pasukan Quraisy yang kuat mengepung Madinah. Namun, mereka terkejut dengan adanya parit yang mempersulit serangan mereka. Rasulullah bersama para sahabatnya menunjukkan keberanian dan kecerdasan dalam mempertahankan Madinah. Di tengah dataran tandus yang membara, pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad bersiap menghadapi pasukan Quraisy yang telah membentuk aliansi dengan suku-suku Arab lainnya. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang mengerikan, dan pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Para pejuang Islam berkumpul di sekitar Nabi Muhammad untuk mendengarkan arahan beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai saudara-saudaraku, kita berada di hadapan musuh yang kuat, tetapi janganlah takut. Kita memperjuangkan kebenaran dan Allah berada di pihak kita. Pertahankan iman dan berjuang dengan gigih. Ingat,
Kemenangan adalah hak kita jika kita tetap bersatu. Semangat juang para pejuang Islam terpicu. Mereka mengangkat senjata dan bersiap untuk melawan. Saat fajar menyingsing, pasukan Quraisy dan sekutu mereka melancarkan serangan pertama. Pasukan Islam menyambut mereka dengan keberanian yang luar biasa. Terjadilah baku tembak sengit antara kedua belah pihak. Anak panah terbang, pedang bertabrakan, dan teriakan pejuang memenuhi medan perang. Pejuang-pejuang Quraisy berusaha menjebol pertahanan pasukan Islam, tetapi pasukan Islam yang teguh mempertahankan posisi mereka dengan gigih. Saat kondisi pertempuran semakin intens, Nabi Muhammad memberikan strategi baru kepada pasukan Islam. Nabi Muhammad bersabda, "Wahai pejuang, laksanakanlah serangan balasan. Jangan biarkan musuh menyerang tanpa henti. Serang mereka dengan kekuatan kita yang sejati." Para pejuang Islam melancarkan serangan balasan yang mengagetkan pasukan Quraisy. Mereka mengamuk seperti badai, menghancurkan barisan musuh. Selama berjam-jam pertempuran tak kenal ampun berlangsung, pasukan Islam tidak mengenal lelah dan melawan dengan semangat yang tiada tara. Pasukan Quraisy yang semakin terdesak berusaha menggunakan segala cara untuk membalikkan keadaan. Mereka mengirim pasukan elit mereka dalam upaya terakhir untuk mematahkan pertahanan pasukan Islam. Para pejuang Islam, meskipun lelah dan luka, tidak mengendurkan semangat. Mereka berdiri bersama, saling menjaga dan menghadapi serangan musuh dengan keberanian yang luar biasa. Walaupun lelah, walaupun luka, pasukan Islam terus maju. Mereka berperang bukan hanya untuk kehormatan mereka sendiri, tetapi juga untuk melindungi agama dan kehidupan mereka yang dicintai. Adegan perang yang penuh dengan kehormatan, semangat juang, dan keberanian. Detik-detik terakhir pertempuran, pasukan Islam berhasil membalikkan keadaan dan mendorong pasukan kaum Quraisy untuk mundur. Dalam momen kritis itu, Allah mengirimkan pertolongan kepada pasukan Islam. Pasukan Quraisy yang kuat terpaksa mengalami kekalahan dan mundur dengan penuh keputusasaan. Suasana kemenangan, kegembiraan, dan sukacita memenuhi medan perang. Pejuang Islam bersujud syukur kepada Allah atas kemenangan mereka. Dalam pertempuran Khandaq ini, pasukan Islam telah menunjukkan ketangguhan dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Mereka mempertahankan iman mereka, berjuang dengan gigih, dan meraih kemenangan atas musuh yang lebih kuat. Perangkap dan medan yang tandus yang tadinya mengerikan menjadi saksi keberanian dan kekuatan pasukan Islam. Pertempuran Khandaq akan selalu dikenang sebagai momen yang membanggakan dalam sejarah Islam. Keberanian, persatuan, dan keyakinan pasukan Islam menginspirasi generasi setelahnya untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan apapun. Adegan terakhir menunjukkan pasukan Islam merayakan kemenangan mereka dengan sukacita dan rasa syukur kepada Allah. Langit cerah bersinar, menandakan akhir dari pertempuran yang sengit. Senyuman lega dan kebahagiaan terpancar dari wajah-wajah pejuang Islam. Pertempuran Khandaq berakhir dengan kemenangan bagi pasukan Islam, tetapi perjuangan mereka dalam mempertahankan agama dan kebenaran terus berlanjut. Jadi, kesimpulannya teman-teman, Perang Khandaq ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah awal Islam. Pertahanan kota Madinah yang berhasil, kekuatan dan persatuan umat Islam yang terbentuk, pembelajaran taktik militer, pengaruh psikologis, serta perkembangan persekutuan dan pengaruh politik adalah beberapa dampak penting yang dihasilkan dari perang ini. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga dan memperkuat fondasi umat Islam dalam menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin sekian teman-teman kisah tentang perang Khandaq yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada kesalahan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.